Halo sahabat hati, jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya masih melanjutkan dengan anak muda hebat yang bernama Kenny Susanto. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang masalah kehidupan keluarga. Bagaimana seorang anak muda mengartikan sebuah keluarga. Halo Kenny. Halo Anda. Thank you banget ya, masih mau lanjut ya. Iya, nggak apa-apa Tante, thank you juga. Oke. Nah, Ken, sekarang Tante Linda mau bicara soal keluarga. Iya, boleh. Kenny anak pertama dari 2 bersaudara. Dan saya tahu kamu sebagai anak pertama sangat luar biasa. Sehingga Kiki adikmu begitu mengidolakan sosok Koko. Ya. Nah, tadi kita pengen tanya, apa sih artinya seorang mami bagi kamu? Seorang mami. Mami itu ya Mamimu? mungkin, iya, tafsiran orang kan beda-beda cara Iya. ngomongnya. Kalau untuk Kenny pribadi, mami itu segalanya. Dalam artian karena dari awal, dari kecil juga emang dekatnya sama mami, dan tambah besar semakin dewasa itu semakin dekat justru sama mami. Aku tipe anak, atau kita tipe anak dan orang tua yang aku terbuka untuk segala macam apapun yang aku alami, aku rasakan. Bahkan dari waktu aku SMP, pertama kali aku dekat sama cewek pun, orang pertama yang aku kasih tahu si mami. Saat aku pacaran, orang pertama kali aku kasih tahu tuh mami. Saat aku melakukan apapun pertama kali, ya pokoknya ngapa-ngapain, aku selalu cerita, selalu terbuka. Karena aku yakin dan aku percaya kalau dengan aku terbuka itu, mami ibaratnya nggak bakal mengkhianati kepercayaan itu, ibaratnya gitu. Dan aku tahu betapa kuatnya sosok mami, dan ya aku tahu lah apa yang dilewatin, walaupun mungkin nggak semuanya, cuman kurang lebih paham lah apa yang dia harus laluin, apa yang dia rasakan, cobaannya dia seperti apa, perjuangannya dia seperti apa, dibalik senyumnya dan ketawanya yang khas dan keras itu, dan kakak itu banyak juga air mata yang terurai yang kita nggak pernah tahu, atau aku nggak tahu, tapi aku yakin kalau mami itu adalah dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah yang terbaik untuk aku dan Kiki. Nasihat apa sih yang paling kamu ingat dari mami? Nasihat ya, Yang selalu dipesan berulang-ulang untuk kamu? Ada beberapa sih untuk nasihat. Yang paling kamu ingat, mami itu sering ngomong apa sama kamu? Yang paling sering kamu ingat? Yang sekarang aku paling pertama ingat itu adalah waktu mami ngasih nasihat soal mencari pasangan hidup. Namanya aku juga tahun ini 26 tahun, udah nanti mungkin nggak lama lagi 2-3 tahun akan mudah-mudahan beranjak ke pernikahan ya. Kehidupan pernikahan, kehidupan memulai keluarga baru sendiri. Dan waktu itu sharing-sharing sama mami cerita juga soal pengalamannya dia gitu. Dia bilang gini, kamu dalam mencari pasangan hidup, gak penting rasnya apa, gak penting agamanya apa, tapi kalau bisa harusnya seiman. Karena untuk mendirikan suatu keluarga dengan fondasi yang berbeda itu akan sulit. Tapi kalau misalnya itu pilihanmu, terserah kamu. Jadi gak masalah warna kulitnya apa, gak masalah apapun, gak masalah, semuanya boleh. Yang mami pinta cuma 3 hal. Dia bilang cuma 3 hal. Kamu harus cinta sama dia, kamu harus cinta sama dia, kamu harus cinta sama dia. Yang lainnya nggak ada masalah punya duit apa enggak, masalah apapun nggak masalah, asal kamu memang benar-benar cinta sama dia, tulus cinta sama dia, kamu boleh menikah dengan dia. Itu sih yang paling aku ingat. Sama mungkin waktu dulu untuk nasihat aku sebagai cowok, dia bilang gini, kamu jadi cowok itu nakal nggak apa-apa, tapi kurang ajar jangan. Boleh nakal, boleh bandel, tapi jangan kurang ajar dengan orang tua, dengan orang lain gitu. Ibaratnya jangan merugikan orang lain gitu lah.
itu sih yang lumayan juga melekat, itu dari aku mungkin SD atau SMP gitu ya, nggak apa-apa bandel nggak apa-apa, cerita aja sama mami, yang penting cerita sama mami, bandel nggak apa-apa, yang penting nggak boleh kurang ajar gitu. Sama ya. Pernah nggak kamu mengalami masa-masa sulit di mana kamu merasa nggak bisa komunikasi dengan enak sama mami? Pernah, karena mami itu mami yang sekarang dan mami yang mungkin 10-15 tahun lalu itu 180 derajat berbeda. Mami yang mungkin Tante Linda tahu sekarang atau mungkin orang-orang tahu sekarang, itu mami yang sangat berbeda. Mami yang dulu itu mungkin juga karena dulu butuh untuk seperti itu karena aku masih kecil untuk dalam mendidik aku, dalam ngajarin aku lah, karena juga aku kan dulu bandel kecilnya kan. Jadi mungkin dia harus keras gitu. Tapi mama itu dulu sosok yang sangat keras, yang sangat dulu tuh ibaratnya ya aku takut sama mami gitu loh, karena dulu keras, judes dulu lagi, bener-bener tipe orang yang kalau kita ngomong apa tuh nggak bisa dikoreksi, benar atau salah dia selalu benar gitu. Nah dulu sempat kayak gitu, jadi sempat agak kurang itu, tapi titik baliknya itu ada satu kejadian, dan aku juga sempat udah cerita ke mami kok, mami tahu ini. Satu kejadian waktu itu aku lagi pergi, aku sama Kiki sama William, anaknya Tante Polly sama mami di depan, ingat banget di mobil. Pergi kemana aku lupa. Tapi kan dulu aku sama Kiki itu kan selisih 5 tahun. Mungkin kalau sekarang ketemu kan ya udah kayak seumuran gitu. Tapi pada waktu misalnya aku lupa umur, mungkin aku 10 tahun dari 5 tahun. Kelihatan. Kan berasa, kelihatan banget kan berbeda. Kelihatan. Dan aku memang orangnya waktu kecil itu usil, emang jahil. Ya. Sama Kiki biasanya kuku jahil. usil. Iya, sama adik itu jahil. Ya. Jadi mungkin stigmanya waktu itu pada itu mami, aku emang ya usil gitu. Nah pada waktu itu tuh Kiki nangis karena masalahnya apa aku lupa. Tapi tanda kutip yang salah itu bukan aku, dia yang salah, dan aku tidak melakukan sesuatu yang kelewatan. Nah kan mami yang Tante Polly di depan, Tante Polly nyetir, mami di kursi penumpang, nggak lihat. Ada saksinya William nih, ada William. Terus pokoknya intinya mami tuh marah besar. Mungkin waktu itu dia juga lagi bad mood atau lagi apa, aku nggak tahu kan. Intinya marah besar banget. Pokoknya kayak kamu tuh keterlaluan jadi koko. Ini adik dibikin nangis gini terus gitu kan. Aku juga sakit hati, aku juga itu kan loh, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak gini gitu. Terus kok aku yang dimarahin, kok aku di situ mikir kok selalu aku yang disalahin sih, kayak mami lebih sayang sama Kiki, mami lebih gini, mami pilih kasih gitu kan. Terus aku ingat banget waktu itu aku nggak tahan, diajak masuk pulang kan, diturunin pulang ke rumah, diajak masuk ke kamar gitu, aku ditampar sama mami. Aku ingat banget, terus aku ngomong gini, ya udah kalau misalnya nampar aku bisa bikin mami happy, tampar aja lagi. Aku ngomong gitu, kalau misalnya nampar aku bisa bikin mami happy, bisa bikin mami tenang, tampar aja lagi. Kan pipi kanan kasih pipi, tampar aja lagi. Terus dia keluar kamar, terus aku nangis di kamar, nangis sejadi-jadinya di kamar itu, karena merasa nggak adil gitu kan, merasa aku tidak merasa merasa dicurangi, merasa dikhianati gitu loh. Terus malamnya William cerita ke mamanya, tadi itu kejadian sebenarnya itu begini. Terus Tante Polly telepon ke mami, kasih tahu kejadian sebenarnya. Mami ngerasa bersalah, masuk ke kamarku nangis juga, minta maaf. Aku juga nangis juga, jadi sama-sama nangis di kamar. Dari titik itu dah, sesuai ingatanku ya, sesuai memoriku, dari titik itulah mami berubah 180 derajat menjadi yang sekarang orang-orang kenal, orang-orang tahu gitu. Mami yang lebih mau mendengarkan orang lain, dia jadi orang yang lebih kalau misalnya dia salah, dia lebih bisa mengakui kalau dia salah. Oh iya, mami nggak tahu, sorry, oh gini. Jadi mami yang lebih mau mendengarkan anaknya, maksudnya lebih terbuka, lebih ramah, lebih itu. Di situ titik baliknya perubahannya. Sampai sekarang sih ya udah, sekarang makin dekat, makin benar-benar kayak teman deh, kayak teman jadinya, kayak teman, kayak cerita apa gitu. Iya. Sangat luar biasa. Kalau sosok papi
Kalau papi itu, bagi kamu apa? papi itu yang aku nangkep dari papi itu gimana ya, kayak mungkin kalau ada, mungkin ini kedengaran sangat klise ya, kayak sangat klise dan mungkin buat beberapa orang kayak cringe gitu dengarnya, tapi papi itu sosok yang menurutku adalah superhero. Dalam artian aku tahu berapa banyak dia, betapa besar pengorbanan dia untuk keluarganya dia, untuk keluarga kita. Kayak dia itu menunda banyak banget kesenangan untuk dirinya dia demi untuk menghidupi dan provide untuk keluarganya. Ambil contoh kata, waktu ini papi kan suka motoran, terus suka jalan-jalan gitulah. Terus waktu ini dia punya teman dekat, itu namanya Om Alex. Dia tuh ngajak papi untuk motoran di Eropa. Ini berangkat ke sana Eropa, di sana sewa motor, kan Eropa besar tuh untuk motoran di sana. Eropa tuh juga pokoknya di luar negeri lah gitu. Terus ini aku juga dengar cerita dari mami sih. Terus dia bilang ke mami kan, "Mam, si anaknya dia gini. Terus sama mami itu didorong, ya udah kamu pergilah, mumpung masih kuat, masih bisa gini, nggak usah hemat-hemat banget, duit ada, nikmatin hasilmu gitu loh, untuk seneng-seneng." Tapi tetap nggak dia lakukan, karena buat papi itu, dia tuh orang itu mungkin bisa dibilang ada plusnya ada minusnya. Plusnya semuanya harus siap, tapi minusnya terlalu jauh, mikirnya itu terlalu jauh ke depan gitu, kayak jadi kurang bisa menikmati masa sekarang mungkin ya. Jadi intinya dia nggak pergi karena mungkin waktu itu dia masih mikirin, oh anakku yang tadi kuliahnya belum selesai, yang kecil masih nanti harus sekolah, masih harus kuliah, masih harus apa, masih perjalanan masih panjang untuk kebutuhan yang tidak belum kelihatan gitu, dan dia nggak pergi gitu. Jadi dari contoh-contoh kayak gitu, mobil, kayak aku yakin kalau dia mau beli mobil yang tanda kutip mungkin lebih mahal dari yang sekarang dia punya, itu bisa. Dia mau punya tas, kan dia hobi tas, dia mau beli tas yang lebih mahal dari sekarang dia punya, itu bisa. Tapi ya mungkin emang orangnya juga nggak suka belanja yang mahal-mahal, tapi alasan lainnya juga aku yakin pasti dia mikir untuk keluarganya, untuk pokoknya harus bisa provide. Perjalanan masih panjang nih, dia bilang dia nggak mau leha-leha sekarang, nanti di belakang keteteran gitu. Jadi aku yakin apapun yang dia lakukan, mungkin kadang-kadang ada pro dan kontra di keluarga kita ya, oh gini kok gitu, tapi aku yakin motivasinya itu baik dan pasti untuk keluarga. Pernah nggak ngalami masa-masa sulit relasinya dengan papi? Enggak sih, tapi emang dari dulu kalau aku sama papi mungkin beda kan. Kalau laki sama laki-laki kan mungkin kurang bisa ngobrol hati ke hati gitu. Untuk sesekali ada sih memang, kalau kita ngobrol itu benar-benar heart to heart, ngomong benar-benar serius ada, cuman nggak sesering itu. Dari kecil sampai sekarang udah gede masih udah mendingan sih, karena kan topik yang bisa diomongin lebih banyak gitu kan. Biasanya bapak kan nggak gitu suka basa-basi ya, lebih to the point lah orangnya, apalah maunya ngomong apa biasanya gitu. nyuruh maminya ngomong. Iya. Kalau Tante Linda semua itu kasih tahu anakmu. Iya. Nanya kabar waktu aku di Sydney juga papi nggak pernah telepon aku langsung, kalau tanya lewat mami. Jadi kan biasanya aku kalau dulu di Sydney teleponan sama mami itu bisa sejam 2 jam gitu kan. Terus dari itu udah selesai tutup telepon, baru udah papi nanya, gimana sih Kenny gini. Ternyata sama-sama. Sama-sama seperti itu. Iya, rata-rata kayak gitu. Nah, sekarang kan Kenny sudah 1,5 tahun nih kerja ikut papi. Apa yang kamu bisa lihat dari papi? Teladan Ya, apa yang bisa kamu lihat? banyak yang bukan cuma aku doang yang lihat, tapi hampir semua orang yang di lingkungan pekerjaan kita, dan hampir semua orang yang pernah ketemu sama papi itu selalu ngomong hal yang sama. Dia ngomong ini, gila ya papa lu, hebat, gila udah tua gitu masih semangatnya masih tinggi sekali, masih energinya masih besar sekali, masih sehat, masih fit, gila udah umur 60 tahun masih mau ngelakuin hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa tinggal suruh anak buah, tapi dia masih melakukan. Itu sih teladan yang paling utama yang aku lihat ya dari tempat kerja gitu kayak. Dan kadang-kadang kalau aku ngeliat diriku sendiri juga kadang-kadang aku malu gitu loh,
dia bisa lebih kayak gitu ketimbang aku yang masih muda gitu. Itu sih yang aku masih apa ya, mau mengacu ke arah sana gitu. Cuman kan semua butuh prosesnya, jadi aku masih mungkin masih diproses lah untuk menuju ke sana. Tapi itu teladannya. Kayak mungkin banyak di antara yang nonton atau yang dengar podcast ini kan menebak-nebak kerjaannya, tapi yang sekarang kamu terusin itu apa? Kita itu perusahaan sekalian promosi lah. Ya, kita itu perusahaan distribusi. Jadi barang-barang yang kita distribusi itu tidak jauh dari otomotif. Lebih tepatnya perlengkapan untuk otomotif gitu. Jadi misalnya produk utama kita aki mobil, motor, bisa buat truk, bus, traktor, segala jenis aki. Terus kita main di oli juga, distribusi oli. Jadi kita jual ke toko-toko gitu loh. Jadi toko yang jualin ke end user. Jadi kita nggak jualin langsung ke end user, walaupun ada juga end user yang beli dari kita, tapi sedikit jumlahnya. Banyakan kita supply ke toko. Aki juga. Aki, oli, ban dalam, ada busi, ada minyak rem, ada cairan pembersih. Pokoknya hampir segala jenis yang berhubungan dengan mesin dan motor, mobil itu kita ada. Jadi seperti kantor distribusi. Kantor distribusi. Nggak buka langsung. Di bawah ada jadi 2 lantai. Lantai atas itu kantor distributor, lantai bawah itu retail. Ada bengkel juga, ada bengkel untuk mesin, bengkel mesin. Mesin atau motor? Khusus motor dan khusus mesin. Gitu untuk engine performance, untuk performa mesin itu bisa modifikasi atau bisa disetel. Kalau bahasa bengkelnya bisa diset di bengkel. Itu di lantai bawah, lantai 1. Itu semua papi yang bawain? Itu papi semua, ya di bawahnya papi semua. Bagaimana ngawasin ada bengkel, ada distributor? Ya karena sekarang dulu awal kan emang sangat terpecah kan, papi harus ngawasin bengkel, ngawasin atas. Cuman memang sebenarnya yang bengkel itu nggak perlu seketat distributor ngawasinnya, karena kita distributor kan kita bermainnya itu masalah piutang kan, kita ngutangin orang, kita ngasih barang, itu yang harus dikontrol dengan ketat. Jadi ada toko A, B, C, D, E, F, G. Kamu punya tim marketing? Ada timnya ada, tim adminnya ada, marketingnya ada tim accountingnya ada, bagian gudangnya ada timnya. Gitu sih. Jadi dia lebih fokus di atas memang, karena bawah itu kan retail. Customer datang, ambil barang, bayar, putus, sudah selesai. Penting kan ada sistemnya. Ada sistemnya. Kalau di atas itu lebih butuh pengawasan kita, baik aku dan papi, karena itu dia menyangkut uang utang. Kita ngutangin orang ngutang dari kita, itu harus dikontrol. Toko ini udah jatuh temponya berapa lama, mau order lagi, kasih barang apa enggak, atau harus lunasin dulu, gitu deh. Jadi realnya tugasmu loh. Realnya itu bantu di operasional sebenarnya. Bantu marketing, nyales juga. Aku turun juga ke lapangan, ke toko-toko, nyales, nawarin barang, marketing, promosi, bikin spanduk untuk bikin bahan promosi untuk toko, desain, bikin itu masuk ke jalanku juga, ngawasi penjualan juga, program tiap tahun kita ada program penjualan, itu ngasih info ke toko, follow up ke beberapa toko yang gede-gede, itu aku yang follow up, kayak gitu sih. Kamu punya jam kantor? Ada jam Kamu juga ikutin jam kantor? Ikutin jam kantor ya. Dari jam masuk itu 8.20, pulangnya itu 4.30. Senin sampai Sabtu. Hari Sabtu jam 4. Kamu masih bisa menyalurkan hobimu? Masih bisa, karena ya itu mungkin kemewahan yang aku dapat menjadi karena menjadi anak dari owner perusahaan yang sekarang aku kerja. Ini kemewahannya adalah saat misalnya sekarang ini kayak aku mau take podcast, atau aku take podcastku sendiri, atau misalnya berapa kali ada job foto, video, aku bisa izin. Dan papi sih support, papi selalu support gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, bahkan misalnya ada
ada misalnya teman lama banget nih datang nih, misalnya teman lama datang cuma sehari 2 hari harus anterin, misalnya nemenin dia ngopi makan, aku izin, itu dikasih apa. Sorry, ini nyerempet yang privacy. Kamu digaji seperti karyawan, seperti biasa, seperti ya kayak yang lain aja gitu. Jadi papi benar-benar hebat ya, nyiapin kamu dari bawah. Iya, jadi kayaknya itu yang mau dia tuh selalu bilang gini, ujangan yang dia kasih itu selalu bilang, jadi pemimpin yang baik itu kamu menjadi pengusaha owner, nanti direktur yang baik itu kamu harus tahu semua dari bawah sampai atas. Gitu, jadi harus ngawatin semuanya, harus tahu pokoknya, walaupun nggak usah harus jago banget, misalnya accounting ya nggak usah harus jago banget, tapi paling nggak tahu gitu, paling nggak ngerti urusan misalnya perpajakan, ya nggak harus pinter gitu, tapi paling nggak kamu mengerti, paling nggak kamu bisa ngerti lah, bisa ngawasin. Dan itu memang dipersiapkan sama papi. Artinya kamu diajarin. Diajarin ya pelan-pelan ya. Aku nggak tahu rencananya papi itu stepnya, habis dari sini bawa ke sini atau bawa ke sini atau bawa ke sini, aku nggak tahu. Tapi ya selama ini aku berasa dari 1,5 tahun ini diajarin untuk, pertama tuh sini dulu, nanti dikasih tanggung jawab untuk nih, kayak udah siap kasih tanggung jawab lebih gede lagi, udah siap kasih tanggung jawab lebih gede. Setahunnya Tante Linda itu papi kan dulu sering keluar kota, kalau sekarang nggak pernah. Dulu kan di dalam kota kan waktu masih di Suzuki, dulu dalam Suzuki kan punya di Bali ada 2, di Jakarta adiknya papi, omnya Kenny juga ada, di Bekasi ada 2 atau 3, di Lampung dulu ada 1, jadi sering kontrol. Kalau sekarang kan Suzuki-nya udah tutup. Jadi bisnisnya ini aja. Sekarang itu. Kalau nasihat kehidupan yang papi sering kasih apa? Nasihat kehidupan ya? Pernah nggak sih papi ngasih? Sering sih, ya itu tadi salah satunya itu ya. Jadi pemimpin harus tahu semuanya. Terus yang dia sering bilang itu mengenai keluarga gitu, kamu nggak pernah dikasih tahu nanti kalau berkeluarga begini kayak? Sering, kalau itu sering sama papi dan mami bilang selalu, kalian itu cuma berdua, kalian itu harus akur, karena nanti begitu papi mami nggak ada, yang kalian punya ya cuma satu sama lain gitu kalian. Karena ya untungnya juga puji Tuhannya aku sama Kiki kan sangat dekat sekarang kan, sangat dekat. Jadi yang sering dinasihatin tuh gini, hati-hati, kalian deket, kalian bisa deket sekarang, nanti tapi kalau masing-masing udah punya istri itu biasanya bahaya kayak gitu, harus hati-hati. Karena banyak juga orang mungkin kakak beradik deket, perpecahan terjadi karena istri masing-masing. Itu sih sering dipesenin sama papi, pesenin yaitu harus gigih. Jadi orang tuh harus gigih, nggak boleh pantang menyerah gitu, harus selalu cari jalan. Setiap masalah itu harus pasti ada jalan keluarnya. Sama satu lagi, banyak sih yang jangan dikasih satu lagi yang dari dulu sih dia bilang, bukannya nggak bisa tapi nggak mau. Karena kalau misalnya kita mau pasti bisa, orang lain aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Selalu bilang gitu papi, selalu dari dulu. Dan akhir nih, kalau Kiki bagaimana? Kiki. Apa arti seorang Kiki bagi kamu? Sahabat terbaikku sih ya kayaknya, sahabat terbaikku, karena kita sangat dekat, sangat dekat. Walaupun dulu kecil sering berantem ya, mungkin wajar lah, mungkin orang-orang yang punya anak laki-laki 2 atau mungkin punya saudara laki juga pasti tahu, kecil pasti sering pukul-pukulan, sering berantem apa gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita sampai sekarang sangat dekat gitu, karena kita sekarang circle perkumpulannya, permainannya sama, teman-temannya sama. Jadi dia masuk ke teman-temanku, sangat dekat, kita sharing cerita apapun, masalah apapun itu biasanya ngomong atau sama lain. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, aku 26 tahun, dia 21 tahun ini, kita masih satu kamar, tidur masih satu kamar, masih ya sangat dekat lah, sangat dekat. Nggak tahu gimana lagi deskripsi ini, tapi
Ya, teman terbaik. Apa yang kamu kagumi dari Kiki? Kagumin dari Kiki itu dia, aku kagumin ini karena aku nggak punya. Karena aku kagum dia tuh orangnya lebih ke contoh nih, aku tuh tipe orang yang misalnya untuk menghadapi orang tertentu, aku akan ya udah ngikut aja. Aku biar cepet gitu, ibaratnya biar cepet lah selesai ngikut. Kalau dia enggak, dia punya pendirian itu jauh lebih kuat daripada pendirian itu. Pendiriannya dia lebih kuat daripada pendirian. Itu yang aku kagum sih dari dia. Nah, tapi lucunya dari dia kecil dulu, dia itu kalau pesan makan atau pesan minum selalu sama aku. Tapi gedenya malah berubah gitu. Jadi dari kecil itu karena dia merasa kok kalau aku yang pesen biasanya nggak enak ya, punya koko pasti selalu enak gitu ya. Jadi dari kecil dulu kita sering pergi Kiki pesen apa? Ya sama kayak koko, sama kayak koko, semua pokoknya sama kayak koko gitu. Tapi sekarang gedenya malah dia yang punya pendirian lebih kuat gitu, lebih pokoknya ini ya, aku maunya ini gitu ya. Itu sih yang aku mungkin aku lebih kayak fleksibel lah ya. Kadang-kadang itu aku mikir kayak ada masa di mana kita butuh seperti itu, mungkin ada di masa kita butuh seperti ini. Kalau andaikan nih Kiki dengar nih podcast kita, apa sih yang ingin kamu katakan pada Kiki, terutama mungkin tentang bagaimana Allah yang kamu alami yang luar biasa itu. Kan pasti kamu ingin juga Kiki ngalami gitu, kebaikan Tuhan seperti yang kamu alami. Kiki dia juga, nah makanya rencana Tuhan itu gila banget lah. Dari tadi aku cerita di sesi pertama, di sesi sebelumnya itu aku di Singapura itu mengalami patah hati yang luar biasa, dan dari situ aku bisa menemukan kembali Tuhan. Dari aku menemukan Tuhan itu nyerempet juga ujung-ujungnya ke Kiki. Gitu. Iya, nyerempet ke Kiki juga. Jadi aku mulai cerita. Aku tiap hari itu, Tuhan tuh baik banget. Gini. Aku cerita. Bahkan Tuhan gini. Kekuatan perpuluhan. Kok semenjak masih perpuluhan tuh jadi gini. Ngerasa berkatnya tuh berkali-kali lipat. Bla 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 bla. Dia juga jadi apa ya? Jadi bukan terinspirasi. Jadi kayak dia jadi kayak juga pengen mau ngerasain gitu. Dan hasilnya dia juga jadi Kiki yang ibaratnya dulu. Ya aku juga dulu gereja juga malas lah, tapi Kiki lebih parah. Kiki itu dulu kalau mau Kiki ke gereja, mami itu harus bangun super pagi, harus emosi dulu, harus marah-marah dulu, harus nyeret-nyeretnya dulu ke kamar mandi, baru bisa gereja. Jadi setelah dari situ dia jadi rajin banget ke gereja, pelayanan. Dulu waktu di gereja dulu itu pelayanan pagi itu harus sudah di sana itu jam 6 pagi, tank. Jadi dia harus bangun tuh setelah telatnya itu 5 sampai 5.15 lah, 5.30 paling telat. Itu dilakuin semua dia. Dari yang nggak bisa bangun, nggak mau bangun, sampai nggak mau ngelakuin semua, mau terlibat sama gereja, mau terlibat dalam anak muda gitu. Dia semua melalui proses yang aku lalui di Singapura. Lalu aku turunkan, aku ceritakan ke dia, dan lalu dia melakukan sendiri. Gitu. Biasa ya. Padahal kamu cuma mengatakan dari jauh itu ya. Iya. Mengatakan dari jauh, dan kalau misalnya pas aku lagi pulang liburan juga aku cerita, merembetnya sampai ke sana. Dan kalau misalnya waktu itu aku nggak, tanda kutip saya nggak putus, waktu itu nggak patah hati, ya ini semua belum tentu akan terjadi. Dan sampai sekarang kalian ke gereja bareng-bareng. Kan gereja selalu bareng, selalu bareng lah. Pelayanan juga. Pelayanannya bidangnya berbeda, tapi selalu kita ngambil waktu yang bersamaan, karena kan biar datangnya satu mobil aja gitu loh, biar nggak pisah-pisah gitu. Selalu bareng sekarang. Oke, terakhir sekali nih. Dan tadi terakhir ya. Mengenai pasangan hidup. Pasangan hidup gimana? Maksudnya apa? Apa yang kamu sekarang kan setahu Tante Linda udah punya pacar nih. Nah, apa syaratmu untuk memilih ini dia? Oke. Yang tanda kutip mungkin secara yang harus aku centang untuk memenuhi kriteria cocok untuk dijadikan pasangan hidup.
kan sekarang udah mulai serius nih, bukan lagi cari pacar maksudnya, tapi untuk cari calon istri. Okay. Dari dulu aku selalu punya tolak ukur yang bisa dibilang lumayan konsisten sih untuk mencari pasangan hidup. Nomor satu ada cinta Tuhan, itu udah nomor satu, fondasi nomor satu. Ini nggak bisa diganggu gugat gitu. Beberapa poin yang krusial sih menurutku yang penting. Nomor dua, harus bisa mandiri. Itu penting buat aku sih. Harus bisa mandiri, harus bisa kerja, harus bisa bantu. Bukan bantu sih, aku pernah kasih penjelasan kayak gini. Kenapa aku pengen kamu? Aku bilang ke dia kan, kenapa aku pengen kamu kerja nanti? Aku nggak pengen kamu cuma di rumah aja. Takutnya amit-amit misal aku kenapa-kenapa, aku mati duluan. Kamu punya kemampuan untuk melanjuti menghidupi keluarga kita, gitu. Dan kalau misalnya ya nggak usah ekstrim banget lah, aku mati. Misalnya perusahaanku misalnya ditipu orang, bangkrut lah, amit-amit misalnya ngomongnya, masih ada kamu yang bisa bantu juga gitu, masih bisa bantu support gitu loh dari belakang. Doaku selama aku masih sanggup, ya kalau bisa kita nggak akan pakai duitmu ya udah buat kamu aja, kamu tabung untuk kamu senang-senang, yang untuk liburan atau apa segala macam lah. Sebisa mungkin aku mau profit semua. Tapi ini cuma buat jaga-jaga aja gitu, just in case. Dan juga yang aku lihat dari mamanya teman-temanku, maksudnya bukan tanpa bermaksud untuk menjelekkan atau apa. Kalau orang nggak kerja itu banyakan mumet gitu, banyakan mumet, jadi banyakan mikirnya kemana-mana, negatif thinking, mikir ini, mikir itu, karena nggak ada yang dipikirin, nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang dipikirin. Dan aku nggak mau punya pasangan hidup kan seperti itu, yang kerjaannya ngabisin duit, nongkrong apa, ini aku nggak pengen gitu. Aku pengennya ya udah kita sama-sama produktif gitu, walaupun kamu cuma di rumah aja. Misalnya nanti ngurus anak ya tetap produktif kan. Zaman sekarang untuk kita kerja dari rumah itu kan sangat banyak sekali pilihannya. Bisa desain, bisa catering, bisa apa, banyak banget. Bisa jualan online, apalah segala macam gitu. Jadi tadi satu cinta Tuhan, satu harus mandiri. Nomor tiga, cinta keluargaku sama seperti dia mencintai aku. Itu tiga. Jadi aku dalam menilai pasanganku itu selalu aku melihat dia bisa cocok nggak sama mami. Karena kalau nggak cocok sama mami, aku nggak mau. Karena itu dia, karena mami orang salah satu atau enggak orang yang paling penting dalam hidupku, harus bisa cocok sama pasangan hidupku gitu. Pengalaman itu aku dapat untuk SMA, dengan banget sama mantan waktu itu dulu. Deket sama mami itu waktu kita pergi bertiga. Terus aku di belakang itu kan, dia jalan di depan gitu, ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda gitu, rasanya seneng sekali ya. Aku rasanya, kok happy banget, cuma ingat itu doang, happy banget. Semenjak saat itu aku putuskan, siapapun yang jadi pasanganku nanti, pacar ataupun apalagi pasangan hidup, harus bisa dekat sama aku, harus bisa klop. Kalau dia cocok, kalau nggak cocok aku nggak mau. Begitu aja. Ya, dan bisa sayang sama Kiki, bisa sayang sama Papi, seperti dia sayang sama aku. Apakah mungkin karena kamu melihat mamimu tipe pekerja keras, maka mungkin dari kecil kamu sudah terinstal bahwa seorang istri ya harusnya seperti itu. Tapi itu memang itu faktor besar. Tapi ada faktor lainnya. Dari waktu itu aku sempat baca buku, dia bilang gini, dia percaya bahwa perempuan yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Maksudnya bukan berarti perempuan yang tidak bekerja itu tidak cerdas ya. Tapi tidak semua perempuan yang tidak bekerja itu tidak cerdas. Tapi aku yakin semua perempuan yang bekerja itu cerdas. Bagaimana dia mengolah waktu, emosi, skillnya, kemampuannya itu cerdas. Dan aku yakin, aku setuju dengan kata-kata di buku itu. Perempuan yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Gitu. Karena bagaimanapun juga nanti waktu aku punya anak,
yang bakal lebih banyak spend waktu paling nggak untuk ngajarin atau apa itu pasti akan sama ibunya, biasanya sama mamanya kan, akan lebih banyak lah waktunya gitu. Walaupun yang aku juga pasti ikut ambil gini, cuman sama ibunya akan lebih banyak gitu. Jadi aku percaya itu, karena aku mau anak-anakku nanti juga cerdas, jadi aku harus pilih ibunya harus yang cerdas gitu. Harus yang mau punya skill, punya bisa beraktivitas, bisa mengatur waktu, itu tadi tante bilang mengatur waktu, mengatur emosi dan lain-lain. Ini boleh saya tambahin satu hal? Ya, boleh. Mungkin pesan dari tante Linda, karena ini nasihat yang tak kasih ke Aldi sama Gaby. Iya. Kamu tadi bilang perempuan yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, ya. Perempuan yang bahagia akan menghasilkan anak-anak yang bahagia. Setuju. Jadi kalau kamu pengen anak-anakmu bahagia, Kita harus bahagia. kamu bahagiakan istri. Iya. Pikiran. Gitu. Iya. Karena zamannya tante dulu, orang tua ini sering salah. Maaf, salah dalam tanda petik. Selalu menginginkan anaknya sukses. Tidak salah sih, tapi sebetulnya bukan itu. Yang harus kita inginkan adalah anak-anak kita bahagia. Sukses itu bisa ukuran dunia itu beda dengan ukuran masing-masing orang. Tapi kalau bahagia itu dari hati. Jadi saya menasihatin anak-anak saya atau klien-klien yang datang ke saya, selalu saya mengatakan kalau kamu ingin anakmu bahagia, bahagia itu adalah sebuah kesuksesan loh. Maka kamu harus bahagia. Kalau seorang ibu atau seorang bapak tidak bahagia, dia akan menghasilkan anak-anak yang tidak bahagia. Setuju? Setuju. Jadi akhir dari pertemuan kita adalah sesuatu yang bagus. Anak-anak muda, kalau kalian ingin mendapatkan anak-anak yang kalian bentuk dari sebuah keluarga kecil itu bahagia, maka bahagiakan diri kalian. Sampai jumpa, Kenny. Thank you so much. Thank you semuanya. Sampai jumpa.